Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang berjumpa lagi dalam rutinan malam Kamis ngaji dan musyawarah bagi-bagi ilmu. Semoga acara ini membawa manfaat barokah, amin Allahumma amin. Diteruskan karena ini permintaan juga dari teman-teman di rumah, juga teman-teman di Facebook, di YouTube, untuk diterangkan surat Al-Fatihah. Karena kemarin suratul Fatihah dari ayat pertama sekarang sampai ayat keberapa, Pak? Sekarang lupa. Dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jadi sekarang di Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sudah terangkan walaupun sedikit. Alhamdulillah utawi sekabini puji kang papat iku lillahi tetep kadui Allah. Jadi untuk mengartikan Al-Fatihah secara nahwu shorof, ini kalau bahasa Jawa lebih enak. Kalau bahasa Madura juga bagus juga. Alhamdulillahi tining sekapine poci sempak. Lillahi paneka tetep ekandi Allah. Sifati Allah Rabbil alamin kang mangirani ing alam kabeh, alam dunia seisinya, alam semesta. Saya sudah terangkan. Ar-Rahmanir-Rahim, sifati Allah Ar-Rahman dat kang maha welas ing dunia akhirat, Ar-Rahim tur dat kang maha welas ing akhirat bloko. Jadi Gusti Allah sifatnya itu Ar-Rahman, maha welas dunia akhirat, Ar-Rahim tur maha welas kasih sayang di akhirat saja. Saya sudah terangkan kemarin itu. Sekarang Maliki yaumiddin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ini kemarin ada yang bertanya tapi kurang paham mungkin. Maliki yaumiddin, Allah yang jadi Malik. Malik itu raja. Jadi Allah jadi raja di raja. Hakikatnya raja ini karena raja di alam semesta. Allah jadi raja di alam semesta seisinya. Baik siang walaupun malam. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua
yang ada di alam semesta ini, hewan, jin, bidadari, apalagi iblis, setan, semua Ya'juj, Ma'juj, semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, itu rajanya termasuk Allahu Rabbul Alamin. Ini maksudnya Al-Malik. Lah untuk mengetahui siapa raja itu, lah ini yang penting. Makanya kita ini ngaji diri, ngaji tasawuf, ngaji tauhid, ini yang penting. Siapa raja itu? Raja di raja itu ya Allah. Allah itu yang siapa? Ini perlunya kita ngaji. Jadi Al-Malik, Maliki Yaumiddin, jadi rajanya Yaumiddin. Ini ada yang yang mengartikan Yaumiddin, dino pembalasan, dino akhirat, hari akhirat. Jadi di tafsir Sawi itu menerangkan Yaumiddin di sini jazaun, al-jaza wa huwa fil yaumil qiyamah. Itu di surat di surat Al-Fatihah, di tafsir Sawi itu diterangkan al-jaza'u wa huwa fi yaumul qiyamati. Jadi jaza di sini hari pembalasan. Maksudnya hari pembalasan itu, kalau diartikan pembalasan, ini semua makhluk yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, nanti ada hari pembalasan. Ada yang mengatakan di YouTube itu hari kiamat itu enggak ada, hari akhir juga enggak ada, pembalasan juga ada. Monggo terserah, tapi di sini diterangkan di surat Al-Fatihah Yaumiddin. Itu hari pembalasan. Kemarin ada yang bertanya, yang dibalas itu apanya? Siapa yang dibalas? Nah itu maka kita harus tahu mencari Robnya, juga tahu mencari dirinya, maka kita bisa menjawab nanti. Karena hidup di dunia ini, terutama manusia, ini alam yang diduduki manusia ini bermacam-macam. Dari dari mati dulu, baru hidup di alam rahim, baru hidup nanti keluar di dunia sekarang ini. Masih panjang ini. Nanti mati di alam barzah, lalu dihidupkan lagi di alam akhirat, lalu nanti digiring di mahsyar, masih panjang. Lalu ada nanti mizan, lalu ada nanti daftarun, pembagian buku-buku amaliyah, lalu dihisab, masih panjang. Lalu siratal mustaqim, itu masih panjang manusia ini. Monggo ayo kita ngaji dan kaji bahwa manusia ini, mohon maaf, cepon orang Madura, mau lemate tak lemate, ada apa-apa. Kalau mati ya mati. Itu kebanyakan orang yang tidak mengerti dengan keilmuan. Karena sesudah mati ada hidup, baru ada mati lagi, baru ada hidup lagi.
di surat Tabarok Al-Muluk, wa huwal mauta wal hayat, yaitu wa huwal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi mohon maaf, ada teman-teman memang gak percaya akhirat. Ada orang-orang semacam itu, ada yang bilang akhirat gak ada. Tapi monggo, ayo, karena kita ini orang muslim, orang Islam, kitabnya Al-Quran, monggo dibuka. Surat Al-Waqiah dibuka, surat Al-Qiyamah itu dibuka. Itu pengertian tentang yaumiddin, maliki yaumiddin. Tapi yang terpenting di dalam memahami maliki yaumiddin ini mengenal tentang Malik itu. Itu yang terpenting. Karena kalau kita tidak kenal Sang Malik, lah ini sampian, mohon maaf, sampian sebagai rakyat, sebagai kaulo, kalau nggak kenal dengan rajanya, ini bagaimana? Kalau di Indonesia rajanya presiden, ada yang raja, ada yang presiden negara itu. Lah negara di dunia ini rajanya itu Al-Maliki Yaumiddin. Ada yang mengatakan Yaumiddin ini Yaumiddin ini di dunia juga, pembalasan di dunia juga ada. Jadi mohon maaf, sampean sebagai manusia melakukan dosa atau dosa kecil atau dosa besar, ini nanti ada pembalasan. Siapa yang mengerjakan itu nanti akan ada pembalasan. Kalau ngaji Daqaiqul Akhbar, kitab Daqaiqul Akhbar, aduh sampean insyaallah nangis. Kalau membacanya dengan hati, insyaallah nangis. Karena di situ ada keterangan nanti di hari kiamat ini ada orang begini-begini, nanti ada orang yang disiksa begini-begini. Itu kitab Daqaiqul Akhbar. Itu yang ngarang bukan orang sembarangan. Jadi mohon maaf teman-teman yang tidak percaya dengan hari akhir, ya monggo saja, tapi monggo ayo kita belajar tentang keilmuan, bahwasanya hari kiam itu nanti di akhirat memang ada. Ada yang mengatakan di YouTube itu hari kiam, hari jumeneng, hari bangkit dari keterpurukan sekarang ini di dunia, nanti kita bangkit. Monggo boleh. Tapi di Al-Quran banyak keterangan-keterangan itu, terutama di surat Al-Waqiah itu ada keterangannya di situ, bahwa hari akhir itu ada, itu hari pembalasan. Kenapa dibalas? Nah, pertanyaannya begini, kenapa dibalas? Karena manusia itu diberi oleh Allah sempurna, diberi akal, diberi ilmu, diberi sempurnalah, diberi kekuatan, diberi bagus, sempurna. Jadi kesempurnaan itu jangan dibuat main-main, sehingga apa yang terjadi, maka nanti ada pembalasan.
Contoh sampean di dunia aja sampean mohon maaf saya menyakiti adik ini, pasti ada unek-unek adik ini untuk membalas pada saya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena keterangannya daftar itu buku nanti sudah tertulis. Tidak bisa dibohongi. Malaikat Raqib dan Atid ini tidak bisa dibohongi, tidak bisa disogok, tidak bisa dicas oleh siapapun, oleh apapun. Sudah ada. Oh Bapak sekarang ngaji jam sekian, ada tulisan, gak terlewatkan. Itu keterangannya di Dagoikul Akbar. Catatan-catatan malaikat Raqib dan Atid itu tidak bisa disogok, tidak bisa, pokoknya tidak bisa diakal-akali. Karena tugasnya Raqib dan Atid itu mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Sehingga ini Maliki Yaumiddin, ada hari pembalasan. Juga ada pembalasan di dunia, juga ada pembalasan di akhirat. Jadi Allah ini menciptakan alam semesta seisinya ini jadi malik, jadi raja di raja. Nah ini perlunya kita untuk mengenal raja di raja itu. Karena kalau kita tidak kenal, hidup kita semborono. Mencari rezeki semborono. Mencari ilmu pun katanya orang Madura dan badan. Itu mencari teman pun atau mencari tunangan, mencari istri tidak dengan keilmuan. Ya fatal. Itu maka kita ayo cari siapa Al-Malikul Mulk. Jadi Allah itu zat yang merajai alam semesta seisinya, baik dunia walaupun akhirat. Itu hakikatnya. Ya, untuk mengenal itu ya monggo ayo kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, monggo. Kalau masih muda kebanyakan biasanya belajar ilmu dunia untuk mencari bagaimana hidup di dunia ini, punya banyak uang, punya banyak mobil, punya banyak rumah. Tapi nanti kalau tua, menginjak tua nanti cara berpikirnya lain. Mencari ketenangan, cari ilmu bagaimana saya hidup tenang, hidup enak, hidup barokah dan diridhoi Allah. Amin. Itu yang terpenting. Kalau masih muda monggo, katanya hadis itu jagalah 5 sebelum 5. Masih mudamu jagalah sebelum tuamu. Monggo, bagus. Mencari dunia seakan-akan tidak mati. Monggo, ayo yuk cari. Mencari akhirat seakan-akan mati besok. Ini. Jadi tafsir dalam Maliki Yaumiddin itu Allah yang merajai alam semesta seisinya, baik keadaan apapun. Maka kita harus mengerti tentang ini, tentang Al-Malik ini. Sebelum Yaumiddin kita harus memahami Al-Malik. Siapa Al-Malik itu?
Allah. Allah yang mana? Maka kita belajar tauhid tasawuf ini harus belajar dengan asmaun wa sifatun wa af'alun wa datun. Jadi belajar asma, nama-nama Allah, belajar sifat-sifat Allah, belajar af'al, penggawini Allah, pekerjaan Allah itu bagaimana. Tapi untuk mengetahui datullah itu di Al-Quran dilarang. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Itu dilarang. Untuk mengetahui dat Allah itu sudah dilarang, apalagi mengetahui dat Allah. Berpikir seperti apa dat Allah itu dilarang. Ini yang tidak dipahami oleh seorang memang banyak teman-teman kemarin bertanya yang tidak mengerti ini. Mengetahui ma'rifatullah itu bagaimana? Itu sehingga apa? Untuk pencapaian, untuk mengetahui Maliki Yaumiddin itu baru benar. Jadi mohon maaf, seperti Bapak ini, Kak Tuan, Ismail, Pak Nasib, ini kan sudah melewati umur ini sudah 40 lebih. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umur 40 tahun itu jadi Rasulullah. Sudah mulai ke Gua Hiro, mulai uslah mencari ketuhanan. Ini umur, mohon maaf ini seperti Bapak umur berapa? Umur 70. Paspor kan ya ini kalau Okay. Umur 60 atau 65 seperti Kak Tuan Ismail ini umur 60. Ini nah ini petong bolo 70. Ini monggo ayo. Monggo, enggak apa-apa mencari dunia itu wajib karena kita ini hidup dengan jasad. Wajib sampean, apalagi sampean masih muda-muda ini. Wajib fardhu ain. Tapi mohon maaf, monggo ayo saling mengingatkan kalau sudah umur lebih 40 ini ayo kita mencari siapa Al-Maliki Yaumiddin itu. Kadang orang hanya mengerti dengan bacaan Maliki Yaumiddin, kan ngerti dengan bacaan. Ayo kita pahami siapa Maliki Yaumiddin itu. Bagaimana Maliki Yaumiddin itu. Terus hubungannya dengan makhluk, dengan sampian semua ini bagaimana. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Monggo ayo kita cari ilmu itu. Karena ilmu itu insya Allah banyak manfaatnya. Insya Allah berguna untuk masa depan nanti pulang ke hari akhir. Hari akhir itu bukan sampian melepas nafas sudah akhir, bukan. Ada tadi saya mendengar di YouTube, hari akhir itu hari akhir pelepasan nafas, nufus. Nih, tuh. Jadi mati. Itu mohon maaf, ayo monggo ngaji dulu, perdalam. Apakah sampai segitu manusia sudah mati sudah? Itu mohon maaf. Ayo monggo saling mengingatkan, saling memberi keilmuan, manfaat
ayo monggo saling ngaji, walaupun saya ini ingin tahu sama sampean bagaimana seorang hamba ini hidup yang enak, yang tentram, yang aman itu bagaimana. Lah ini kalau tidak mengenal dengan Sang Malik, ya tidak bisa, artinya mohon maaf, hidup ini tidak akan tenang dan tidak akan tentram karena tidak mengenal siapa Sang Malik itu. Jadi mohon maaf ya, karena saya ingin minta maaf ini takut keliru. Karena ini keilmuan, karena ilmu saya, ilmu Bapak berbeda-beda, sampean berbeda-beda. Jadi ada di atas langit ada langit. Jadi makanya jangan sombong ya, jangan. Untuk mencari Al-Malik yang sebenarnya ini, apakah cukup dengan hanya membaca Al-Quran? Tadi ada yang bilang sama saya, apa saya cukup dengan membaca Al-Quran? Saya jawab terus terang tegas, tidak cukup hanya untuk membaca Al-Quran. Al-Quran itu harus dibaca, harus dimaknai, harus ditafsiri, dan harus ditafakuri. Ayat-ayat satu persatu. Itu katanya Gus Dur, Al-Quran Qadim, Al-Quran Jadid. Apa itu Al-Quran Jadid? Apa Al-Quran Qadim? Ada Al-Quran baru, ada Al-Quran lama. Al-Quran Jadid ini Al-Quran baru. Al-Quran Qadim, Al-Quran lama. Apa itu? Itu cari ilmu itu. Jadi tidak sekedar, mohon maaf, hanya membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu, sebelum Al-Quran ini jadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perlu sampean. Kalau masalah, mohon maaf, masalah ilmu keduniaan, paling ngepol. Saya dari umur 23 saya bergerak mencari kemana-mana, mencari dunia, mencari ilmu. Tapi sudah umur sekarang ini 52 saya. Buat apa ini sebenarnya ini? Saya cari ini buat apa dan untuk siapa? Dan akan kemana nanti ini? Nah ini pertanyaan nanti kalau dewasa. Semoga kita ini yang ngaji, terutama khusus umumnya nanti ke masyarakat banyak, semoga diberi ridho oleh Allah, amin. Dibuka pintu hijabnya. Karena mohon maaf, kalau kita tidak dibuka oleh Allah pintu hijabnya, walaupun diterangkan sampai ngapuk, ini tidak bisa ilmu-ilmu seperti ini. Katanya Bapak kemarin, mendengarkan sekarang nanti pulang lupa. Ini ilmu semacam ini kalau tidak dibuka hijab oleh Allah, tidak bisa. Karena di sampean ini ada hijab. Saya pun ada hijab. Tapi kalau sudah dibuka nanti sama Allah, insya Allah mengerti siapa Al-Maliki Yaumiddin. Jadi mohon maaf,
Monggo ayo kita cari, walaupunlah kita mencari ilmu dunia, mencari ini kekayaan, monggo. Gak apa-apa, karena wajib fardu ain. Karena manusia ini hidup dengan raga. Ini ada basariyah ini, adamiah ini. Perlu makan, perlu minum, perlu beristri, perlu tidur. Tapi jangan lupa yang hidup sebenarnya ini yang mana? Apakah badan ini yang hidup? Apakah yang di dalam ini? Nah, ini perlu kita kaji, perlu kita makrifat. Karena makrifatun nafs, makrifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalau sampean tahu tentang diri, faqad arafa rabbahu. Ongku temen benar akan makrifatullah. Ini perlunya ngaji seperti ini. Jadi keterangan Maliki Yaumiddin sekelumit, ayo kita kenali Sang Malik. Jadi Sang Malik ini merajai alam semesta, bukan Maliki Yaumiddin aja, tapi Malik di dalam dunia. Nanti Malik di dalam akhirat. Malik semua di alam-alam. Banyak alam-alam ini, alam barzakh, alam malakut, alam lagut, alam jabarut, alam banyak malam itu. Ya, tapi ya kita seorang manusia, seorang hamba. Kita butuh keilmuan, butuh ilmu. Terutama ilmu ini. Syariat bagus, torekot bagus, tapi tidak kalah penting adalah ilmu hakikat sehingga ma'rifat kepada Allah. Itu monggo, ayo kita ngaji, paling tidak kita meneruskan uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini contoh yang baik adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini memberi ilmu-ilmu kepada sahabatnya. Sahabatnya ngaji kepada Kanjeng Nabi. Juga sampian juga seperti itu. Contoh yang baik adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Jadi kita ayo ngaji. Jangan merasa pintar. Nanti sudah paham ilmu ini, wah saya pintar, sudah saya nggak perlu lagi, jangan. Karena di atas langit ada langit. Ilmu itu masih banyak. Kayaknya di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi Allah memberi ke kita semua ini ilmu illa qalila, sedikit sebenarnya, sedikit. Monggo, ayo kita belajar ngaji tentang diri, ngaji tentang alam semesta ini. Baik membaca buku, baik membaca Al-Quran, monggo, tapi kaji. Mohon maaf, ngerti Pak sampean, artinya sudah paham? Adik-adik sudah paham? Nanti kalau nggak paham bisa bertanya. Jadi pengertian Maliki Yaumiddin, Allah menjadi raja di raja di alam semesta ini, baik dunia walaupun di akhirat ini. Sehingga pencapaian sampian membaca Al-Fatihah ini enak, tenang. Sampian tahu artinya, sampian tahu maksudnya. Sampian artinya tahu, sudah tahu Allah Al-Malik Yaumiddin.
Maksudnya apa? Maliki Yaumiddin ini raja di alam semesta ini, baik dunia walaupun di akhirat. Malam siang tetap membutuhkan raja, membutuhkan Allah. Walaupun tidur sampian pun membutuhkan Allah. Tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, semua di alam semesta ini, makhluk apapun tetap perlu kepada Al-Maliki Yaumiddin. Itu. Monggo kalau nanti ada yang bertanya, monggo. Ini sekilas, artinya keterangan sudah 1 jam Pak ya. 1 jam. Jadi sekilas. Nanti kalau ingin memperdalam siapa Malik ini, siapa Yaumiddin ini bagaimana, ini monggo, ayo kita kaji bersama. Monggo kalau ada yang bertanya. Pak Nasib, ada yang bertanya? Ayo. Tore, tanya. Tanya. Ini kan. Le nyaman deh. Nah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atanya sedikit bah, mana bi andi orang sepo selet tade umur nang alam kubur mereka bisa nuwai anak foto penjara. Sekian. Napa ulang. Mana bi andi orang sepo selet badan nang alam kubur mereka bisa nuwai anak foto apa enten bah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis itu ada sebuah makalah fi akhiri umrihi dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah fi akhiri umrihi dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Terus gimana dosa-dosa yang kita kerjakan di dunia ini? Apakah masih ada tanggung jawab? Sedangkan di hadis itu man qala la ilaha illallah fi akhiri umrihi dakhalal jannah, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah fi akhiri umrihi, di akhir hidupnya, dakhalal jannah, maka masuk surga. Terus gimana tentang maksiat-maksiat yang kita kerjakan, kecil ataupun besar, baik itu maksiat kepada Allah atau maksiat kepada orang lain atau maksiat diri kita sendiri. Maksudnya itu maksiat diri kita sendiri itu seperti lupa kepada Allah dan tidak mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib. Itu gimana maksudnya hadis itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tuan jawab dulu.
Alhamdulillah, ini ada yang bertanya, adik-adik kita, bagus sekali pertanyaannya. Ini mengena, artinya pemahaman malam ini, Yaumiddin ini mengena. Yang pertama yang bertanya ini tentang antara orang mati dan orang hidup, antara anak dan orang tua. Bagaimana orang tua kita, apakah bisa menemui kita masih hidup? Ini pertanyaannya. Atau yang hidup, ada yang bertanya seperti itu dulu itu. Ada atau yang hidup bertemu dengan orang yang mati. Itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, orang yang mati apa bisa mendoakan orang yang hidup? Nah, ini sebenarnya makol ini banyak. Kalau di kitab Mamba Usul Hikmah, ada juga di Syamsul Mu'arif, ada amalan tertentu yang bisa menemui orang mati. Artinya menemui ruh itu bisa. Itu ada di kitabnya, ada. Kalau nggak salah ada di juz awal. Itu ada. Jadi orang yang hidup menemui orang mati, insya Allah bisa. Itu ada di keterangan di Mamba Usul Hikmah atau di Syamsul Mu'arif. Terus apakah orang mati bisa menemui orang hidup? Bisa juga. Keterangannya itu banyak, ada di Daqaiqul Akhbar ada. Jadi ruh yang sudah dipanggil oleh Allah, yang sudah menuju ke Allah, pulang ke rahmatullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu diberi kesempatan oleh Allah. Di Daqaiqul Akhbar, kesempatan itu setiap minggu, setiap tahun, setiap minggu itu malam Jumat. Makanya katanya orang-orang sepuh, orang-orang tua, Ojong kalau malam Jumat jangan di tengah pintu. Ada mbah-mbah kita di sini. Itu benar. Itu keterangannya di Daqaiqul Akhbar ada. Monggo baca sampean. Jadi ruh-ruh mbah-mbah, bapak, pokoknya teman-teman, pokoknya keluarga kita, setiap malam Jumat diberi kesempatan, diberi izin oleh Allah untuk nengok keluarga yang masih hidup. Itu. Apakah seorang orang mati ini bisa mendoakan? Nah ini, makol ini banyak penafsiran. Kalau mohon maaf ini. Kalau sudah orang yang mati ini makomnya la ilaha illa anta, ini bisa. Karena mati orang matinya makomnya la ilaha illa anta, karena di dzikir itu la ilaha illallah sampian semua. La ilaha illa huwa itu menuju tarekat. La ilaha illa anta itu sirrul asrar. Jadi itu insya Allah bisa. Bukan insya Allah, bisa. Makanya kita ini mohon maaf. Ada yang gak percaya sama kuburan, kan ada. Maka yang aliran sebelah itu ada. Yang gak percaya sama kuburan, minta doa di kuburan, kan seperti sampean ke Sayyidina Khalil, ke Sunan Ampel, ke Sunan Derajat. Apa ini sebenarnya? Karena manusia semacam itu sebenarnya itu tidak mati, hanya pindah. Itu bisa untuk mendoakan. Tapi kalau manusianya itu tidak mengenal, nah ini
yang penting, mengenalnya ini. Ya mati benar. Gitu. Jadi mohon maaf, ini keterangan sudah mendalam ini. Jadi kalau zikirnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir ghaibul ghaib, zikirnya orang syariat. Kalau makomnya di situ, ya mati benar. Apalagi mendoakan, minta doa malah. Katanya Dekul Akbar, orang yang mati ini setiap hari itu minta didoain. Malah ada yang mengatakan di situ kalau keluarganya atau anak-anaknya memberi sedekah khususan kepada orang yang mati ini, sedekah ini nyampe seperti orang hidup yang tidak kelaparan. Ada kitabnya itu Dekul Akbar. Urusan percaya atau tidak, monggo terserah sampean. Ini saya qori'un, ana qori'un wa antum sami'un, innal huda hudallah. Saya hanya membaca. Ada kitabnya, ada yang menerangkan. Yang menerangkan itu bukan orang sembarangan. Aulia ilah. Itu. Jadi jawaban ini bisa orang mati mendoakan orang hidup ini. Tapi makomnya ini makom apa? Kalau makomnya mohon maaf hanya di syariat, ya itu saya belum paham ini. Kalau makomnya di syariat, tapi makomnya di hakikat sirrul asror, insya Allah bisa walaupun mati. Makanya ada cerita dulu, anaknya Kiai si A ini ada, kalau saya nggak mau nyebut, Kiai ini tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tidak pernah ini, pokoknya jalan. Tapi anak ini setiap malam itu sebenarnya ngaji kepada mbahnya yang sudah mati. Gimana itu? Itu ada itu. Di Jombang ada. Sehingga apa? Kiai ini alim. Alimnya itu bukan main. Karena ngajinya kepada orang yang sudah meninggal. Ada orang-orang tertentu ini, mohon maaf, ini rahasia sebenarnya. Ada kalau setiap ke kuburan, ke orang-orang alim seperti ke Mbah Holil, kalau sudah makomnya sudah la ilaha illa anta, ini bisa. Malah Mbah Holil insya Allah bisa. Itu. Jadi tergantung makomnya. Kalau sampean mohon maaf hanya makomnya di la ilaha illallah di syariat, zikirnya sudah di syariat terus, ya mau ini ya, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini semua kembali kepada Allah karena bagian dari Allah itu. Tapi kembalinya ini gimana? Kalau tidak mengerti, sampean mohon maaf, sampean dari rumah, seumpama rumahnya adik ini di Socah, memang tahu rumahnya di Socah, ya kembalinya ke Socah karena sudah tahu. Tapi kalau tidak tahu tempatnya, tujuannya, mau kembali kemana? Ini alam sadar ini, alam sadar. Seperti orang linglung atau orang gila mau ke Bangkalan tapi tidak tahu Bangkalan itu di mana. Nah ini jawaban. Jadi mohon maaf sekelumit jawaban tentang antara orang hidup dan orang mati.
Apakah bisa bersambung orang hidup dan orang mati ini? Bisa. Karena ruh itu tidak mati. Yang mati itu hanya jasad. Makanya, mohon maaf sampean, apakah pernah bermimpi tentang orang mati? Pernah kan? Itu hakikatnya di situ. Orang bermimpi dengan orang mati ini sukmanya, ini sukmanata sukmaka, sampean harus belajar itu ilmu itu. Sukmanata sukmanati ini keluar menemui ruh itu. Kalau ingin lebih jelas lagi, sampean belajar ilmunya. Keadaan melek ini bisa nanti. Itu ada ilmunya. Monggo sampean cari di Samsul Mu'arif bab juz awal itu, juz awal. Itu ada. Bada'tu bismillah itu ada. Itu ada ilmu. Gitu. Itu pertanyaan pertama. Kalau lalu pertanyaan kedua, seperti jazaun. Jazaun itu pembalasan. Mangqala la ilaha illallah fi akhirihil kehidupannya dakhalal jannah. Itu hadis. Nah, ini yang perlu kita renungi dan kita kaji. Ini mangqala la ilaha illallah. Nah, ini yang perlu. Man sapane wong, barang siapa qolah, yang berkata, yang berbicara, yang mengucap la ilaha illallah fi akhirihil maut dakhalal jannah. Barang siapa yang berbicara atau mengatakan la ilaha illallah di dalam akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Nah, ini yang harus paham kita. Kolahnya ini kolah yang bagaimana? Apakah hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Apakah segitu? Nah, ini yang jadi pertanyaan orang-orang torekot menuju hakikat. Apakah sebatas dzikur la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini yang jadi pertanyaan. Semua kudrat dan iradat ini ya, kalau kita ngerti tentang pembahasan sirrul asror, jadi dzikirnya itu bukan la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Ini sudah nyampe. Kita masuk surga, masuk neraka, itu semua kehendaknya. Semua kudrat dan iradatnya. Apakah tahu sampean masuk surga? Apakah tahu sampean masuk neraka? Kan tidak. Itu sudah yang menentukan Allah sang Malikul Yaumiddin. Nah, terus dengan dosa, katanya adik ini. Dosa-dosa yang lalu ini bagaimana? Kok segampang itu masuk surga? Nah, ini antara pembalasan Yaumiddin ini. Semua yang ada di bumi ini, mohon maaf ya ini ya, makhluk manusia yang bermacam-macam mengerjakan dosa ini tetap ada sebab musabab. Kalau menanam padi pasti tumbuh padi. Apakah nanti tumbuh jagung? Tidak mungkin, nggak ada ya Pak ya. Itu ada pembalasannya tersendiri. Itu semua kalau sudah makom ke hakikat,
Itu kudrat dan iradatnya Allah. Tidak bisa sampean, makhluk ini tidak bisa menentukan apakah saya ini masuk surga, apakah ini saya masuk neraka. Wallahu a'lam. Apakah saya dengan amal-amal masuk surga? Tidak. Apakah saya ini, kita ini mengerjakan maksiat harus masuk neraka? Tidak. Banyak terjadi ini hikayah-hikayah seperti maaf orang pelacur nggak pernah ibadah, nggak pernah semuanya, pokoknya melacur. Ini bisa jadi kekasih Allah masuk surga. Ada orang alim ibadahnya setinggi langit bisa kufur. Ini. Jadi pertanyaannya tadi, jawabnya semua ini tetap kudrat dan iradatnya Allah. Kalau syariatnya iya. Kalau mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Oke, syariatnya. Tapi hakikatnya, kolahnya ini kolah yang bagaimana? Apakah hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah? Apakah itu? Di Kifayatul Akhyar itu diterangkan, kemarin saya menerangkan, man dzikrullah la ya'rifu maknahu wa la ya'rifu maqsudahu fa huwa kafirun. Ini. Jadi mohon maaf, zikirnya la ilaha illallah. Lah ini yang dizikir la ilaha illallah ini yang bagaimana? La ilaha artinya bagaimana? Makomnya itu di apa? Illallah ini nanti bagaimana? Terus masuk ke apa? Itu ada. Kalau torekot itu ada. Kalau torekot, pelajaran torekot itu ada. Kalau orang paling la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau orang sudah khos, la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi dinafikan semua. Disuwung, katanya orang Jawa, aliran Jawa, suwung. Habis semua. Siapa yang habis? Walaupun saya yang mengucap nih habis. Itu baru mangkola dakhalal jannah itu. Jadi mohon maaf, jangan dimakan mentah-mentah. Walaupun lah hadis, walaupun Al-Quran, monggo ditafsiri, monggo dimaknai dengan betul. Itu. Jadi sekelumit keilmuan, jawabnya oke. Mangkola la ilaha illallah fi akhiri dakhalal jannah. Tapi di hakikatnya, masa segampang itu dakhalal jannah? Orang dakhalal jannah aja di Daqiqul Akhbar ini ada sirat, ada mizan, ada hisab. Itu maksudnya yang dakhalal jannah ini jannah yang dunia apa jannah yang di akhirat? Itu karena orang mati akhir nufusnya ini masih di alam barzah. Dakhalal jannah yang akhirat nanti masih jauh. Karena perjalanan manusia ini panjang. Tadi saya sebutkan, mati, hidup di alam rahim, hidup di dunia, mati di alam barzah, nanti hidup di alam akhirat. Di akhirat ini bermacam-macam. Ada mahsyar, ada mizan, ada daftar buku yang dikasih, ada hisab, ada siratal mustaqim, masih panjang.
Urusan masuk surga, ini sudah ketentuan Allah. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Seperti ulama berzezok, sampai setinggi langit ilmunya, sampai ibadahnya. Kalau Allah berkehendak, matinya mati kufur. Seperti orang tukang nyabung ayam, orang pezinah, matinya mati husnul khotimah. Ada di kitab Usfuri. Sampean kalau ngaji hikayah, ngaji kitab Usfuri ada. Seperti orang ahli zina, seperti orang ahli, mohon maaf, main judi, main apa namanya, mencuri. Ini akhir hayatnya ini seperti apa, dikasih ridho oleh Allah, dikasih hidayah oleh Allah sehingga jadi kekasihnya Allah. Ada orang apa namanya, orang sampai mencuri, sampai berbuat maksiat, berzina, di akhir hayatnya hanya menolong, membantu seekor anjing, itu bisa jadi kekasihnya Allah. Itu sudah kudrat dan iradatnya Allah. Jadi mohon maaf, kalau orang khawasul khos tidak memikirkan itu. Jadi ibadah itu sampean tidak memikirkan jannah dan neraka. Kalau orang syariat ya ingin masuk surga, sholat ingin masuk surga, takut masuk neraka. Surganya siapa? Itu pertanyaannya. Jadi tadi yang bertanya bagus, karena mengena dengan yaumiddin, hari pembalasan. Nanti ada urusan, nanti siapa orang yang makolnya la ilaha illallah dakhalal jannah, itu sudah kehendak Allah. Paham? Jadi memang ada hadis dakhalal jannah. Apakah kita harus percaya? Tidak percaya. Harus percaya karena itu hadis. Percaya. Tapi kalau keilmuan, ke hakikat, apakah segampang itu? Kalau ilmu syariat, iya memang iya. Tapi kalau ke hakikat, karena zikir ini ada bermacam-macam, ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada zikir la ilaha illa anta, itu bermacam-macam. La ilaha illa ana. Ada kalau zikirnya orang goibul goib, la ilaha illallah, syariat. Kalau zikirnya orang goib, dikirnya orang tarekat, la ilaha illa huwa. Kalau dikirnya orang hakikat, la ilaha illa anta. Dikir itu. Kalau sudah tidak ada dikir, sudah ke makrifat, la ilaha illa ana. Itu dicari, apa itu sebenarnya ini? Kok seperti itu dicari? La ilaha illa ana, la ilaha illa anta, dicari. Ilmunya itu dicari. Sehingga apa? Sehingga sampean itu masuk ke surganya Allah di dunia akhirat. Di dunia surga itu apa? Tenang, nyaman sampean, enak hidupnya. Sama teman-teman enak, sama-sama suami istri enak, itu juga surga juga. Memang bayangan surga itu, jannah itu taman-taman yang dikelilingi apa, sungai yang madu, sungai itu kalau di Daqaiqul Akbar seperti itu. Tapi kalau surga dunia apa? Kaya, banyak banyak mobil, banyak rumah, banyak, tapi tenang hati. Walaupun banyak mobil, banyak istri, banyak rumah,
Kalau tidak tenang itu bukan surga, neraka malah. Itu hakikatnya. Itu. Monggo, kalau mau ditanya lagi, monggo. Ayo, nggak apa-apa. Ini sudah 11, Pak. Nah, ampon, artinya paling tidak lah paham sedikit-sedikit. Nanti kita oh begini ya, oh begini. Itu karena kajian ini bukan kajian hanya syariat. Kita menuju ke torekot hakikat. Sehingga kita mengerti makrifat. Apa yang sebenarnya ini? Hidup ini apa? Katanya adik ini, kalau orang tua nanti mati apakah bisa menemui? Kalau saya bisa menemui, apakah nanti orang mati itu bisa mendoakan? Gitu. Memang ada kisah ini, kisah seorang mati. Ini kalau di kitab Daikul Akbar ini diberi izin oleh Allah setiap Jumat ini hadir ke rumahnya. Ini orang mati ini berbicara, oh ini anak saya nggak ingat sama saya. Ada ini keterangannya ini. Oh ini istri saya nggak ingat sama saya. Ini suami saya nggak ingat sama saya. Itu didoakan sama orang mati itu. Ada. Keterangannya itu ada. Itu kitabnya Daikul ada. Itu ada. Tapi kalau makom-makom hakikat lain. Tidak sembarang orang itu. Mohon maaf, kalau orang betul-betul mengerti dengan hakikat ilmu-ilmu seperti ini, insya Allah walaupun mati bisa ngajari sampean. Satu contoh, mohon maaf, saya sendiri walaupun gak sering bermimpi sama guru saya, yayai saya, ngasih ilmu. Cong, ayo ngaji ini baca ini, kalau nanti mengobati orang ini hisib ini ada. Memberi ilmu orang-orang seperti itu walaupun sudah mati. Itu ada, itu sudah saya yakin ada karena saya mengalami sendiri. Apalagi kalau saya mengobati orang tidak sembuh-sembuh, memang semua kudrat dan iradatnya Allah semua. Tapi saya minta sama guru-guru saya supaya hadir, diberi ilmu. Ada, diberi ilmu, alhamdulillah ada. Gitu maksudnya. Pertanyaan tadi, orang mati, orang hidup bisa ketemu, bisa mendoakan, bisa. Ada yang bisa mendoakan, ada yang tidak bisa mendoakan, ada. Juga maksudnya di ini masuk ke surga ini apakah segampang la ilaha illallah membaca la ilaha illallah khalal jannah? Oke, itu di syariat. Itu hakikatnya belum tentu. Karena sudah nanti kudrat dan iradatnya Allah. Apakah saya masuk surga? Apakah saya masuk neraka dengan mengucapkan masuk surga ini la ilaha illallah? Gak tahu. Karena ini sudah kudrat dan iradatnya Allah. Gitu. Nanti sampean ngaji tentang kudrat dan iradat. Insya Allah kalau ngaji tentang kudrat dan iradat enak. Hidup ini enak. Artinya masuk surga benar. Surga dalam dunia. Surga akhirat nanti apa kata Allah. Pun di dunia pun ya sudah semua kata Allah semua. Itu kalau ngajinya kudrat iradat ini diperdalam. Walaupun sampean ingin punya gaji besar, nanti ngajinya di kudrat dan iradat.
ingin kapal ini banyak. Kudrat dan iradat. Ngajinya di situ. Sudah artinya mohon maaf sudah paham. Kalau nanti kurang paham kita lanjut di lain waktu. Semoga keilmuan ini bermanfaat dan diridhai Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, kesalahan. Mohon maaf. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moli. Kematian.